Makanya jangan meniru mentah-mentah kompetitor kayak gimana. Kamu bisa dihancurkan kompetitor kalau misalnya kamu terus meniru kompetitor. Oke? Pukul rata aja, pukul rata aja. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 5 kesalahan dalam menentukan harga produk bagi dropshipper dan penjual biasa. Oke, banyak sekali dari teman-teman yang bingung gimana sih cara menentukan harga produk. Apakah aku jualnya harus tinggi? Apakah aku jualnya itu harus murah? Apakah jualnya itu harus standar aja? Nah, gimana sih caranya menentukan harga produk? Apakah kita harus mengikuti kompetitor? Apakah kita harus seperti apa? Nah, aku share dulu 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman dalam menentukan harga produk. Dan kalian jangan meniru cara ini, karena cara ini itu mungkin bisa berakibat buruk bagi bisnis kalian ke depannya. Mungkin gak kerasa 1 atau 2 tahun katakanlah, tapi ke depannya nanti bakalan kerasa banget. Makanya jangan pernah menerapkan cara atau strategi ini dalam menentukan harga produk dalam bisnis kalian. Kesalahan yang pertama adalah mereka biasanya menentukan harga produk dengan margin yang sama setiap produknya. Jadi karena istilahnya males untuk mikir atau males untuk menghitung atau males untuk apa gitu, jadi mereka itu ambil gampangnya aja. Ya udah, semua marginnya sama. Katakanlah nih mereka jualan sepatu katakanlah, atau paling gampang ini deh, kaos lah, katakanlah kaos. Nah, istilahnya kita itu punya produk kaos beberapa katakanlah dengan berbagai jenis, dengan berbagai bahan. Nah, kita sebagai penjual itu misalnya ada rasa malas untuk menghitung atau untuk istilahnya memikirkan gimana sih nanti harga jualnya berapa sih. Udah, pukul rata aja, pukul rata aja. Udah, pukul rata aja, pokoknya marginnya aku pengen katakanlah 10.000. Udah, pokoknya aku pengen untung 10.000 per baju. Jadi semuanya harga jualnya pokoknya harga beli ditambah 10.000, udah itu doang. Nah, kenapa itu bisa menjadi kesalahan? Karena sebenarnya value atau nilai dari setiap produk itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita marginnya itu sama, katakanlah deh yang paling gampang kelihatan ya, kalau misalnya baju dengan bahan yang biasa, katakanlah harga pasarannya di angka 100.000 deh, 100.000 sampai 150.000 gitu kan. Kalau misalnya kita ngambil margin 10.000, oke lah, masih oke lah gitu lah, keuntungan kita masih oke. Tapi kalau misalnya kita menjual produk di harga katakanlah mulai dari 5 juta, 10 juta katakanlah per ininya, kaosnya katakanlah, mungkin bahannya dari apa, desainnya dari kayak gimana, menggunakan benang yang seperti ini atau kain yang seperti ini kayak gitu, sehingga harganya itu mahal banget, katakanlah 10 juta. Kalau misalnya itu marginnya 10.000, ya kita akan rugi dan keuntungan kita juga akan tergerus. Contohnya kayak gini, gampangannya aku kasih gampangnya, produk dengan harga 100.000 dan produk dengan harga 1 juta. Ini kalau misalnya kita marginnya itu sama 10.000 semua, maka kita akan rugi kalau ada orang membeli produk di harga 1 juta. Kenapa? Karena kalau misalnya orang membeli produk dengan harga 100.000, nah jadi harganya dari 100.000 tadi menjadi 110.000, oke? 110.000. Kalau misalnya dia beli 10 produk, maka kita kalikan 10 menjadi 1.100.000. Oke? 1.100.000. Sementara produk yang satu ini, yang satu produk cuman 1.010.000. Beda kan? Kayak gitu. Makanya itu akan membuat kita rugi nantinya, atau mungkin bisnis kita nggak berkembang karena kita males mikirin margin. Yaitu yang terlalu ekstrim ya. Tapi biasanya penjual-penjual seperti ini itu yang menjual produk dengan rentan harga yang nggak terlalu beda jauh. Contohnya misalnya kaosnya di harga 100.000, 120, 130, harga belinya ya, harga penjual itu beli ya di range segitu, kemudian tinggal ditambah 10.000 karena ya dia malas mikir kayak gitu. Tapi itu nanti akan berdampak mungkin di awal bulan, di bulan pertama, bulan ketiga, bulan kelima itu mungkin nggak berdampak. Tapi kalau misalnya mereka menghitung keuangan lagi, itu justru nanti akan berdampak. Akan ada effort atau sesuatu yang nggak terbayarkan, dan itu yang akan membuat kita rugi.
Kemudian yang nomor 2 adalah tidak memperhitungkan biaya kecil. Contohnya, kalau misalnya gampangannya nih ya, kalau misalnya kita jualan itu kan cuman kita belinya berapa, kita naikkan harganya, terus kita jual lagi. Contohnya tadi, kaos, misalnya kaos kita beli 100.000, udah kita naikkan 10.000 aja, jadi 110, terus kita jual lagi. Kita tidak menghitung biaya-biaya kecil. Contohnya, waktu kita beli katakanlah beli kaos, itu pakai apa? Apakah kita ngambil kaos itu sendiri? Itu kan pakai apa istilahnya, bahan bakar. Kalau misalnya kita pakai mobil, berarti kita pakai bahan bakar. Itu berapa bahan bakarnya? Itu kita nggak hitung. Terus kemudian effort kita katakanlah di jalan, misalnya dalam pengambilan produk di jalan kita haus, kita minum. Itu kan biaya, itu kan cost. Gitu loh. Kemudian katakanlah listrik yang kita gunakan untuk katakanlah memfoto bajunya. Kemudian kalau misalnya kita upload ke internet, kita menggunakan kuotanya itu nggak kita hitung. Oke, kalau misalnya bisnis kita masih kecil, it's okay, nggak masalah. Kita anggap katakanlah 10.000 itu udah mencukupi semuanya. Tapi kalau misalnya biaya kita itu semakin gede, katakanlah bisnis kita semakin gede, maka biayanya juga akan semakin gede. Dan kalau misalnya itu nggak kehitung, istilahnya nggak ke cover, bisa jadi kita rugi nantinya. Kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Makanya kalau kalian perhatikan, kenapa sih harga harga brand-brand yang besar itu jauh lebih mahal daripada harga pasaran? Kalian pernah perhatikan nggak? Kenapa brand besar itu harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk yang sama dengan harga pasaran? Misalnya kaos biasa katakanlah mungkin harganya di range segitu ya, 100-150 ribu. Tapi ada kaos yang harganya 10 juta. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada cost-nya. Ada biaya riset, ada biaya desain, ada biaya pengumpulan bahan baku, ada biaya operasional, ada biaya katakanlah misalnya cost untuk pelayanannya juga, servisnya, macam-macam. Jadi kita harus memperhitungkan itu dan memasukkan itu ke harga produk kita, harga jual produk kita. Kita nggak bisa mengabaikan itu. Kalau misalnya kita sudah gede dan biayanya udah gede, kita nanti akan membengkak pengeluarannya. Oke, lanjut. Yang nomor 3 adalah jangan menjual produk dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal. Jadi kalau misalnya kita itu jualan produk, kalau misalnya terlalu mahal katakanlah, kalau terlalu mahal, ya oke, kita akan dapat untung yang gede. Tapi kita harus punya reason, harus punya alasan kenapa produk kita harganya terlalu mahal. Misalnya kaosnya harganya 100.000, kita jual 1 juta. Itu kan jauh banget. Tapi kalau misalnya memang kaos di pasaran dengan bahan yang seperti itu, memang harganya itu di angka segitu, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita itu jual yang jauh terlalu tinggi, maka kamu bisa dianggap produk yang paling mahal. Customer akan ragu untuk membeli karena mungkin mereka nggak punya kemampuan untuk membeli produk kamu. Kayak gitu. Kalau tanpa reason ya. Tapi kalau dengan reason, kamu mungkin nggak akan dibeli oleh orang-orang yang nggak punya uang. Tapi kamu akan dibeli oleh orang-orang yang khusus, target market khusus. Itu nggak masalah. Kalau kamu punya target market khusus, katakanlah orang elit yang mungkin suka dengan produk kamu, suka dengan produk yang eksklusif, pelayanan kamu bagus, dan hargamu mahal, itu nggak masalah. Oke? Tapi kalau misalkan terlalu mahal, istilahnya di bawah angan-angan dari target marketmu. Katakanlah target marketmu itu berpikiran bahwa oh ini mungkin harga produknya ya kisaran paling mentok 500.000 lah, tapi kamu jual dengan harga 1 juta, ya nggak masuk. Itu terlalu mahal. Jangan seperti itu. Atau kamu jual produk yang terlalu murah, katakanlah misalnya kamu 100.000, kamu jualnya juga 100.000 gitu, kamu nggak ngambil untung. Itu terlalu murah. Misalnya harga pasarannya di 200.000, kamu jualnya cuman 100.000 gitu ya, customer justru malah ragu juga akan beli produk kamu. Jangan-jangan produk kamu ini produk KW, jangan-jangan cepat rusak, jangan-jangan itu barang second,
jangan customer akan berpikir banyak sekali hal kenapa produk itu bisa terlalu murah. Makanya kalau even itu terlalu mahal ataupun terlalu murah, customer akan berpikir kenapa itu bisa seperti itu. Kalau kamu punya reason ya, katakanlah terlalu murah, kamu punya reason, katakanlah ini adalah produk yang cuci gudang, atau ini khusus event hari ini diskon segede-gedenya, katakanlah untuk menghabiskan stok, atau untuk apa, untuk merayakan event ini, atau itu untuk amal doang kayak gitu, nggak masalah. Kamu punya reason, kamu punya alasan. Atau target marketmu katakanlah memang butuh produk-produk yang itu dan bahannya mungkin nggak terlalu bagus, nggak masalah, at least produknya murah dan itu sesuai dengan target marketmu, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu jauh di bawah target marketmu, angan-angan target marketmu, katakanlah target marketmu mungkin, ini produknya mungkin paling murah di kisaran 150.000, kamu jualnya 100.000, maka customer akan bertanya-tanya, why? Kayak gitu. So, perhatikan harga produkmu jangan terlalu murah dan jangan terlalu mahal. Nomor 4 yaitu kamu cuma meniru kompetitor atau harga pasar. Oke. Aku memang menyarankan kamu melihat harga pasar atau memperhatikan harga kompetitor, bukan berarti meniru. Oke? Melihat bukan berarti meniru. Jadi contohnya kayak gini. Kayak kaos tadi ya, katakanlah kamu belinya 100.000. Harga di kompetitor itu katakan harga jual ya, bukan harga beli ya. Harga jual itu katakanlah mereka jualnya 200.000. Harga pasarannya di kisaran segitu, 200, 210, katakanlah kayak gitu. Nah, kamu jangan mencontoh kompetitor, katakanlah kompetitor jualan 200.000, ya udah aku jualan 200.000 juga. Tapi kamu perhatikan dulu, katakanlah tokomu seperti apa, stokmu kayak gimana, meskipun produknya sama ya. Katakanlah kamu dan kompetitor ini ngambil dari supplier yang sama, katakanlah kayak gitu. Nah, kamu perhatikan dulu stokmu mencukupi atau enggak. Kemudian kamu punya strategi di balik itu atau enggak? Kalau misalnya kompetitor katakanlah mereka punya strategi, oke, pada event-event tertentu atau pada saat launching aku diskon produkku katakanlah 75% atau 25% deh, 25%. Jadi harganya 150.000. Nah, kalau misalnya kamu menetapkan harga 200.000 sedangkan kompetitor pada saat launching produknya di harga 150.000, maka kamu akan kalah karena kompetitor punya strategi, kamu tidak. Kayak gitu, oke? Bisa dipahami ya. Makanya jangan meniru sementah-mentah kayak gitu. Kompetitor jual segini, ya udah aku juga jualan dengan harga yang segitu. Enggak kayak gitu. Kamu itu jualan bukan ke kompetitor, ke target market. Kamu harus perhatikan target market. Kayak gitu. Kamu base-nya boleh di kompetitor, boleh di harga pasaran. Oke, 200.000 berarti mungkin aku jual katakanlah di bawahnya dikit, 190.000. Nah, 190.000 itu kamu harus hitung biaya operasionalmu berapa, biaya listrik berapa, beban kamu istilahnya itu berapa, pengeluaran kamu berapa untuk mendatangkan baju itu. Terus kamu hitung misalnya sekali datang itu mengeluarkan produk sekian, untuk perawatan itu mengeluarkan pengeluaran sekian, sehingga nanti di total kemudian dibagi jumlah produknya. Itu nanti ada ilmunya, aku akan jelaskan di video berikutnya ya, atau video khusus nanti, mungkin nggak di video ini karena nanti akan ada membership, jadi mungkin nanti di membership untuk yang detail-detail seperti ini. Nah, itu nanti jadi harga bebannya atau harga pengeluarannya untuk per produk. Katakanlah pengeluaran per produk itu di angka 100.000, katakanlah 100.000 pengeluaran per produkmu, dan harga produknya itu 100.000. Jadi kamu totalnya itu menghabiskan 200.000. Kalau kamu jual di harga 190.000, ya nggak masuk. Kayak gitu. Jadi kamu juga harus perhatikan biaya pengeluaranmu yang lainnya kayak gimana. Jadi jangan hanya meniru sementah-mentah kompetitor. Jangan meniru mentah-mentah lah kompetitor kayak gimana. Karena kondisi bisnismu, katakanlah kamu masih sewa, gedungnya itu masih sewa, maka kamu butuh biaya sewa dong. Nah, biaya sewa itu masukkan di harga jual. Bukan kalau misalnya kompetitor sudah punya rumah atau sudah punya pabrik bahkan, dan dia nggak bayar biaya sewa, ya berarti beda harusnya harganya. Makanya jangan meniru mentah-mentah kompetitor kayak gimana. Kamu bisa dihancurkan kompetitor kalau misalnya kamu terus meniru kompetitor. Oke? Kemudian yang nomor 5, seperti yang sudah aku singgung sebelumnya, kita tidak punya strategi. Jadi kita menentukan harga produk seenaknya tanpa ada strategi di belakangnya.
Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan harga produk, kita itu harus punya strateginya. Contohnya strateginya, misalnya saat launching kita kasih diskon segini. Apakah diskon itu tidak membuat kita rugi? Harusnya tidak, karena kita sudah menghitung biayanya. Mungkin kita sediakan budget sekian untuk biaya marketing. Biaya marketingnya digunakan saat launching. Nah, saat launching itu kita nge-grab pasar atau market sebanyak-banyaknya, sehingga nanti di bulan berikutnya market kita sudah banyak dan kita sudah punya strategi atau cara untuk mempromosikan produk dan omset kita naik untuk mengganti biaya marketing di awal tadi. Nah, itu sangat panjang banget dan sangat mungkin rumit bagi pebisnis awal, tapi itu perlu kalian pikirkan biar kalian itu nggak rugi. Kalau misalnya kalian udah pernah bisnis berkali-kali, kalian pasti sudah tahu deh gimana caranya menentukan harga produk dengan strategi. Mungkin kalau misalnya ini bisnis pertama kalian, apalagi kalian itu masih dropshipper atau mungkin reseller atau kayak gimana ya, itu mungkin kalian masih belum merasakan pentingnya strategi. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah mencoba beberapa bisnis, kalian pasti tahu strategi itu dibutuhkan untuk menentukan harga produk. So itu tadi teman-teman 5 kesalahan bagi pebisnis, terutama pebisnis dropshipper mungkin atau reseller atau pebisnis pemula dalam menentukan harga produk. Nah, aku pesan sekali lagi, harga produk ini tidak bisa sembarangan teman-teman. Kalian perlu memikirkan dengan baik. Kalian perlu memperhatikan banyak sekali hal dalam menentukan harga produk ini. Baik kalian itu sebagai dropshipper, sebagai reseller, atau penjual biasa, itu sama saja. Kalian tetap harus memperhatikan semua hal biar kalian gak rugi, biar kalian untung besar, dan bisnis kalian bisa bertahan lama. Itu yang paling penting, biar bisnis kalian bisa bertahan lama. Karena kalau kalian salah menentukan harga produk, mungkin kalian gak bisa bertahan lama, karena keuangan itu sangat penting di dalam sebuah bisnis. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk share video ini biar teman-teman kalian juga tahu dan bisa menentukan harga produk dengan baik dan tidak melakukan 5 kesalahan seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Saya Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.